Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan fungsi utama di antara banyak fungsi manajemen yang ada, termaksud manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang sangat penting dalam menentukan daya saing dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan penanganan yang tepat agar mampu mencapai tujuan dalam suatu perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa adanya dukungan dari para pegawai atau karyawan, baik dari segi kuantitatif, kualitatif, segi dan operasionalnya, maka organisasi atau perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya di masa yang akan datang. Keuntungan bagi perusahaan untuk menggunakan perencanaan SDM, yang pertama, integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Yang kedua, pemanfaatan SDM secara efektif. Yang ketiga, persaingan dan masa depan perusahaan. Yang keempat, penghematan dalam penerimaan SDM baru. Yang kelima, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan dan unit organisasi. Yang keenam, permintaan akan tenaga kerja atau yang akan terpenuhi. Yang terakhir, koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi SDM. Ada 5 faktor. Yang pertama, perubahan demografi. Yang kedua, perubahan ekonomi. Dan yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan. Yang kelima, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerja. Yang berikut 4 aspek perencanaan SDM. Ada 4. Yang pertama, beberapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang keempat, menjalankan program aksi. Yang berikut permintaan dan penawaran SDM. Ada 3 faktor yang mempengaruhi permintaan SDM, yaitu faktor eksternal ekonomi, sosial politik hukum, teknologi, dan pesaing. Yang kedua, faktor organisasional, yaitu rencana strategi anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi, dan jabatan. Yang ketiga, faktor angkatan kerja, yaitu pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, dan kematian. Yang berikut sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan SDM pada dasarnya meliputi perkiraan atau estimasi, permintaan atau kebutuhan, dan penawaran atau penyediaan SDM. Perkiraan tersebut dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, estimasi supply dari dalam organisasi. Hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Yang kedua, estimasi supply dari luar organisasi, yaitu kebutuhan SDM dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja. Yang berikut langkah-langkah pokok dalam perencanaan SDM dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, pengadaan dan seleksi untuk pemberhentian sementara. Yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Yang berikut, menurut Redwell, tahap perencanaan sumber daya manusia dapat meliputi yang pertama, investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, dan organisasional. Yang kedua, forecasting atau peramalan atas ketersediaan supply dan sumber daya manusia saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, dan promosi. Yang berikut, tantangan dalam SDM. Tantangan eksternal, tantangan ini bertumbuh dan berkembang, berada di luar kemampuan perusahaan untuk pengendalian, antara lain, yang pertama, aspek peluang, bagaimana kemampuan manajer dalam melihat peluang yang ada, sekaligus mampu memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua, aspek ancaman,
Dan yang ketiga, aspek ekonomi, misalnya seperti krisis moneter, inflasi, tingkat pengangguran yang tinggi, krisis nilai tukar, dan lainnya. Yang keempat, aspek sosial. Berubahnya pola hidup akan berpengaruh pada manajemen SDM. Yang berikut, tantangan internal. Tantangan ini terjadi dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Misalnya, yang pertama, kekuatan, seperti kualitas SDM. Yang kedua, kelemahan, misalnya kualitas SDM yang kurang mendukung. Yang ketiga, rencana kerja dan anggaran. Yang keempat, pengembangan bidang usaha. Yang kelima, pengembangan perusahaan, strategi atau organisasi yang ada. Dan yang keenam, rencana strategi. Berikut ramalan kebutuhan SDM. Peramalan kebutuhan adalah aktivitas penentuan jumlah keterampilan dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Yang berikut faktor-faktor dalam peramalan kebutuhan SDM antara lain: yang pertama, perputaran yang diperhitungkan; yang kedua, mutu dan sifat SDM yang ada; yang ketiga, keputusan untuk meningkatkan mutu produk dan jasa untuk masuk ke dalam pasar baru; yang keempat, perubahan teknologis dan administrasi yang mengakibatkan produktivitas semakin bertambah; yang kelima, sumber daya keuangan yang tersedia di perusahaan. Yang berikut, yang kedua, dalam menetapkan tuntutan SDM ada beberapa teknik untuk menetapkan kebutuhan SDM, yaitu yang pertama, analisis tren, ialah tentang kebutuhan implement masa lalu perusahaan selama satu periode untuk meramalkan kebutuhan untuk masa depan. Yang kedua, analisis rasio, adalah sebuah teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa mendatang dengan menggunakan rasio antara volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, plot penyebaran, yaitu suatu metode grafikal yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel, yaitu ukuran aktivitas bisnis dengan ukuran kegiatan staf. Yang berikut, peramalan komputerisasi, yaitu penentuan kebutuhan staf masa depan dengan memperhitungkan penjualan perusahaan, volume produksi, dan personil yang dituntut untuk mempertahankan volume output barang dengan menggunakan komputer perangkat lunak. Yang berikut, penilaian manajerial. Penilaian ini tergantung dari keputusan untuk meningkatkan produk atau jasa, perubahan administrasi dan teknologi, dan sumber keuangan yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.